Pada perang Khandaq, ia menghadapi Amr bin Abdi Wud. Dengan satu tebasan pedang Zulfikar, ia memotong musuhnya menjadi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan Zulfikar, pedang kesayangan Rasulullah. Zulfikar adalah pedang yang pernah dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Pedang ini menjadi saksi bisu perjuangan umat Islam melawan musuh-musuh Allah dari kalangan Quraisy. Dalam Tarikh Thabari, Kitab Majma' al-Zawaid dan Kitab Bihar al-Anwar, sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Munzir al-Hakim dalam A'lam al-Hidayah, Al-Rasul al-A'zam Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan tentang pedang Zulfikar. Pedang ini adalah pedang yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan kepada Ali radhiyallahu anhu. Dengan pedang ini, Ali radhiyallahu anhu menunjukkan keberaniannya yang luar biasa dalam melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan musuh-musuh Islam. Lalu malaikat Jibril turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hiburan bagimu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Eli dariku dan aku darinya." Lalu Jibril berkata, "Dan aku dari kalian berdua." Kemudian mereka mendengar suara yang berkata, "Tiada pedang seperti Zulfikar dan tiada pemuda seperti Ali." Tidak ada sumber yang bisa dipastikan tentang pedang Zulfikar yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akan tetapi, dalam buku 25 Nabi, banyak bermukjizat sejak Adam alaihissalam hingga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karya Utsman bin Affan bin Abdul bin Umayyah bin Abdul Syams. Hal tersebut dijelaskan secara rinci. Ada dua kemungkinan asal-usul pedang Zulfikar yang menjadi milik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pedang itu didapat dari harta rampasan Perang Badar yang dibagi secara adil kepada semua pasukan setelah dipotong 1/5 untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain, pedang itu diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskannya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantunya. Asal-usul pedang Zulfikar. Zulfikar adalah gabungan dari dua kata, yaitu Zul yang bermakna pemilik dan Fikar yang bermakna ketajaman. Zulfikar adalah nama untuk pedang yang memilah antara hak dan dalil. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, asal-usul pedang Zulfikar tidak diketahui secara pasti. Pendapat yang paling banyak disepakati adalah bahwa pedang Zulfikar adalah ranting pohon yang berubah menjadi pedang dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa pendapat tentang asal-usul pedang Zulfikar. Pendapat yang satu mengatakan bahwa pedang Zulfikar adalah pedang yang Allah kirimkan melalui malaikat Jibril ketika Nabi berdoa di perang Khandaq. Pendapat yang lain mengatakan bahwa pedang Zulfikar adalah pedang yang didapat dari harta rampasan saat perang berkecamuk. Pada waktu itu, pedang besi dibuat secara banyak untuk keperluan perang. Pedang Zulfikar ini kemudian dijadikan sebagai hadiah oleh Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib, menantu sekaligus khalifah keempat setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Octavia Rohimatul Rizki menulis tentang sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berani bersama dengan pedang Zulfikarnya dalam buku Kisah dan Tauladan 10 sahabat Nabi Muhammad yang masuk surga. Konon terdapat slogan yang selalu didengung-dengungkan oleh kaum muslimin ketika perang Uhud yang amat dahsyat tengah berlangsung. Tidak ada pedang setajam pedang Zulfikar dan tidak ada pemuda yang setangguh Ali bin Abi Thalib.
Dalam perang tersebut, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memperlihatkan ketangguhannya sebagai seorang pahlawan Islam yang gagah perkasa. Ia dikenal sebagai bagian bangsa Arab yang mempunyai kemahiran memainkan pedang dengan tangguh. Sementara itu, baju besi yang dimilikinya berbentuk tubuh bagian depan di kedua sisi dan tidak ada bagian belakangnya. Ketika ditanya, "Mengapa baju besimu itu tidak dibuatkan belakangnya, hai Abu Hussein?" Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu akan menjawabnya dengan mudah, "Kalau seandainya aku menghadapi musuhku dari belakang, niscaya aku akan binasa." Kisah keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pedang Zulfikar juga diceritakan oleh Zaid Malbar dalam buku Para Pendekar Muslim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibesarkan oleh beliau dan sangat mirip akhlaknya. Bahkan pada saat perang, jika musuhnya terbuka pakaian bagian bawahnya, Ali radhiyallahu anhu akan berhenti dan tak akan melanjutkan pertempuran. Suatu saat setelah menikah dengan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perang Badar pun pecah. Pada pertempuran ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masih berusia 25 tahun. Ia telah berhasil menjadi ksatria utama dengan menghabisi banyak orang dari kaum kafir Quraisy. Kisah Ali sebagai pahlawan tidak berakhir sampai di situ. Pada perang Khandaq, ia menghadapi Amar bin Abdi Wud. Dengan satu tebasan pedang Zulfikar, ia memotong musuhnya menjadi dua. Kemudian, pada saat terjadi pertempuran Khaybar, karena pengkhianatan kaum Yahudi terhadap umat Islam dalam perjanjian Hudaybiyah, saat meruntuhkan benteng Khaybar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kembali menjadi sosok yang berani yang telah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendapat kemenangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai panglima yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Perang Khaybar pun dapat dimenangkan dan tentara yang dipimpin oleh Marhab dan Yasin juga mampu dikalahkan. Padahal kedua panglima Yahudi itu memiliki badan setinggi 5 hasta. Dan itulah kisah tentang pedang Zulfikar. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.